Pernahkah kamu benar-benar menyadari bahwa setiap tarikan napas adalah mukjizat kecil yang sering kita lupakan? Kita bernafas tanpa berpikir, tanpa perintah, tanpa sadar. Namun disitulah rahasia kehidupan disembunyikan. Dalam gerak yang paling sederhana, tapi paling suci. Sejak kita lahir, Tuhan memberi satu irama pertama, hembusan napas. Dan ketika waktunya pulang tiba, irama terakhir yang kita lepaskan juga napas. Di antara dua hembusan itu, seluruh kisah hidup manusia terjadi. Semua impian, kesedihan, perjuangan, cinta, dan harapan, semuanya menari di antara dua napas itu. Tapi sayangnya, kita sering lupa menghormatinya. Kita sibuk mengejar waktu, sibuk memenuhi dunia, tanpa sadar bahwa kehidupan ini sendiri sedang bernafas melalui kita. Kita merasa terpisah dari semesta, padahal kita adalah denyut kecil dari denyutnya yang besar. Cobalah sesekali berhenti dan rasakan. Tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Kamu akan mendengar sesuatu yang tidak pernah kamu dengar sebelumnya. Bukan suara dunia, bukan bisikan pikiran, tapi keheningan yang hidup, sebuah ruang halus di mana jiwa dan semesta saling menyapa tanpa kata. Nafas bukan sekadar udara yang keluar masuk paru-paru. Ia adalah jembatan antara tubuh dan kesadaran. Setiap tarikan membawa energi dari alam, dan setiap hembusan melepaskan beban dari batin. Kita memberi dan menerima, terus-menerusan dalam siklus yang sempurna. Begitulah semesta menjaga keseimbangan. Dalam kebijaksanaan kuno, nafas disebut prana, energi kehidupan yang mengalir di seluruh alam semesta. Dalam setiap daun yang berfotosintesis, dalam setiap ombak yang pasang surut, bahkan dalam bintang yang berputar di angkasa, semua bernafas dalam caranya sendiri. Manusia hanyalah bagian dari tarikan napas besar yang disebut kehidupan. Maka ketika kamu mulai sadar pada napasmu, kamu tidak hanya menenangkan tubuhmu. Kamu sedang membuka pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi, pintu menuju Tuhan yang selalu hadir dalam setiap helaan. Bayangkan saja, setiap kali kamu menarik napas, kamu menerima kehidupan, dan setiap kali kamu menghembuskannya, kamu menyerahkannya kembali. Itu bukan sekadar proses biologis, itu adalah bentuk ibadah tanpa suara, yang terus berlangsung setiap detik sejak kamu dilahirkan. Manusia mencari Tuhan di langit dan gunung, tapi lupa bahwa setiap tarikan napas adalah panggilannya. Jika kamu ingin mendengar suara Tuhan, kadang kamu tidak perlu berdoa terlalu keras, cukup diam, tarik napas dalam, dan rasakan Dia sudah berada di dalam dirimu. Dia bernafas bersamamu, dan mungkin disitulah rahasia terbesar kehidupan, bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri, karena setiap hembusan napas adalah sapaan halus dari semesta, yang berkata, "Tenanglah, aku bersamamu." Ada ruang yang sering kita lewati tanpa sadar, ruang kecil, nyaris tak terasa. Di antara satu tarikan dan satu hembusan napas, ruang itu bukan kosong. Di sanalah rahasia keseimbangan semesta bersembunyi. Ketika kamu menarik napas, kamu menyerap kehidupan. Ketika kamu menghembuskannya, kamu menyerahkannya kembali. Namun, di antara dua momen itu, ada jeda, sebuah hening yang tidak dimiliki oleh waktu, tempat di mana dunia luar berhenti dan dunia dalam mulai berbicara. Itulah titik di mana kamu tidak memberi dan tidak menerima. Kamu hanya ada, tidak bergerak, tidak berpikir, tidak menilai, hanya diam. Dan disitulah kesadaran sejati muncul. Banyak orang mencari kedamaian lewat suara, lewat musik, lewat doa panjang, padahal kedamaian sejati justru tinggal di ruang yang tak bersuara, di antara dua hembusan itu. Ketika kamu melatih dirimu untuk menyadari ruang itu, perlahan kamu akan merasakan sesuatu yang aneh. Waktu melambat, dunia terasa ringan, dan tubuhmu seolah ikut larut bersama semesta. Itulah momen ketika kesadaranmu menyatu dengan napas alam. Bayangkan semesta ini seperti dada yang sedang bernafas. Siang adalah tarikan napasnya, malam adalah hembusannya. Gelombang laut naik dan turun seperti paru-paru bumi. Dan kamu, ya kamu, adalah bagian dari ritme besar itu. Ketika kamu gelisah, kamu seperti melawan irama alam. Tapi ketika kamu diam dan mengikuti napasmu, kamu sedang menari dalam harmoni semesta itu sendiri.
Ruang di antara dua napas bukanlah kehampaan, tapi pintu menuju keabadian. Dalam tradisi meditasi kuno, para bijak menyebut ruang ini sebagai antara, tempat di mana batas antara tubuh dan jiwa menghilang. Kamu tidak lagi sekadar manusia yang bernapas, kamu adalah kesadaran yang sedang menyaksikan kehidupan bernafas melalui dirimu. Di momen seperti itu, tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Yang ada hanyalah saat ini, murni, jernih, dan penuh cahaya. Semua kecemasanmu, semua ambisimu, semuanya larut di dalam diam yang sempurna itu. Dan di titik itu, kamu mulai memahami sesuatu yang selama ini hanya kamu dengar di buku-buku spiritual, bahwa Tuhan tidak jauh, tidak tinggi, tidak di langit. Dia berada di ruang itu, ruang kecil yang tak pernah kau perhatikan di antara dua hembusan napasmu. Ketika kamu benar-benar menyadari keberadaan ruang itu, hidupmu berubah. Kamu tidak lagi menunggu kebahagiaan datang dari luar, karena kamu tahu, kebahagiaan itu sudah menunggu di dalam diammu sendiri. Cobalah saat kamu merasa cemas, hentikan segalanya, tutup mata, dan perhatikan napasmu. Tarik perlahan, hembuskan dengan lembut, dan rasakan, di antara dua nafas itu, ada damai yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Itulah rumahmu, itulah tempat asal setiap jiwa kembali sebelum ia tidur, dan tempat segala doa lahir sebelum diucapkan. Siapa yang mampu hening di antara dua hembusan, dialah yang sedang mendengar bahasa Tuhan. Ketenangan sejati tidak ditemukan di luar dirimu, tetapi di ruang sunyi di antara dua napas, di mana kamu berhenti menjadi siapapun dan mulai menjadi segalanya. Pernahkah kamu duduk diam, lalu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam dirimu? Bukan detak jantung, bukan udara yang keluar masuk paru-paru, tapi semacam denyut halus yang terasa menyatu dengan seluruh tubuhmu. Itulah getaran kehidupan, energi yang sama yang menggerakkan bintang-bintang, yang membuat air mengalir, yang menumbuhkan pohon tanpa kamu suruh, dan yang membuat jantungmu berdetak bahkan ketika kamu sedang tidur. Para ilmuwan menyebutnya energi kuantum, para spiritualis menyebutnya energi ilahi, namun pada dasarnya, itu adalah sumber kehidupan yang sama. Jika kamu melihatnya lewat kacamata fisika, segala sesuatu di dunia ini hanyalah getaran. Atom, partikel, cahaya, bahkan pikiran, semuanya bergetar. Dan yang menakjubkan adalah, frekuensi getaran itu bisa berubah hanya karena kesadaranmu. Ketika kamu marah, getaran tubuhmu menjadi cepat dan kacau. Ketika kamu sedih, gelombang itu melemah dan berat. Namun ketika kamu bersyukur, frekuensimu naik dan menyatu dengan harmoni semesta. Dan disinilah rahasia besar itu muncul. Napas adalah kendali atas getaran. Setiap kali kamu menarik napas dengan kesadaran, kamu sebenarnya sedang menyetel ulang frekuensi energi hidupmu. Kamu memurnikan gelombang yang sempat kacau oleh pikiran dan emosi. Inilah alasan kenapa meditasi, zikir, bahkan doa selalu dimulai dengan napas. Karena Tuhan bersemayam dalam ritme, bukan dalam kata. Napas adalah bahasa pertama yang Tuhan berikan sebelum manusia belajar bicara. Di dalam ilmu fisika kuantum, energi tidak hilang, hanya berubah bentuk. Begitu pula dengan emosi dan niatmu. Ketika kamu marah dan tidak mengeluarkannya dengan sadar, energi itu tidak lenyap. Ia bergetar di tubuhmu, memengaruhi cara berpikirmu, bahkan nasibmu. Namun ketika kamu belajar menyadari napas, setiap tarikan dan hembusan menjadi alat pemurnian. Kamu sedang menyetel ulang getaran dirimu agar kembali sejajar dengan frekuensi kehidupan. Cobalah perhatikan orang-orang yang damai, yang wajahnya tenang walau hidupnya berat. Mereka punya satu kesamaan, napas mereka panjang dan lembut. Sebaliknya, orang yang gelisah, cepat marah, napasnya pendek dan terburu-buru, seolah ia takut kehilangan udara. Padahal udara itu tak pernah habis. Begitulah energi bekerja, yang kamu takutkan akan menjauh, yang kamu syukuri akan datang lebih dekat. Jadi kawan, kalau kamu ingin memperbaiki hidupmu, jangan dulu ubah dunia luar. Ubah dulu frekuensi napasmu. Tarik perlahan, hembuskan lembut,
Dan bayangkan setiap napas membawa cahaya ke dalam dirimu, membersihkan segala getaran yang kotor. Itu bukan sekadar imajinasi. Itu adalah proses fisika dan spiritual sekaligus. Karena tubuhmu bukan hanya daging dan tulang, tapi antena energi yang mampu menerima dan memancarkan gelombang kehidupan. Kamu tidak perlu mengejar energi positif, cukup tenang, maka energi positif akan mengenalimu. Ketika kamu berada dalam kesadaran itu, setiap hal kecil menjadi bermakna. Tiupan angin terasa seperti pesan dari semesta, detak jantungmu seperti irama lagu ilahi, dan kamu mulai sadar bahwa kamu bukanlah makhluk yang terpisah dari alam, tapi bagian dari denyutnya yang abadi. Semua yang hidup bergetar, dan napas adalah kunci untuk menyetel ulang frekuensi kehidupanmu, agar selaras dengan semesta dan Tuhan. Pernahkah kamu memikirkan seseorang, lalu tiba-tiba orang itu menghubungimu? Atau kamu merasa cemas tanpa alasan, dan beberapa menit kemudian terjadi sesuatu yang membuatmu berkata, ternyata ini sebabnya. Itu bukan kebetulan, itulah frekuensi pikiran sedang bekerja. Dalam ilmu fisika kuantum, ada satu prinsip ajaib. Pengamat memengaruhi apa yang diamatinya. Artinya, kenyataan yang kamu lihat tidak sepenuhnya tetap. Ia membentuk diri mengikuti kesadaran orang yang memandangnya. Bayangkan kamu menatap hidupmu seperti cermin air. Kalau kamu tenang, bayanganmu jernih. Kalau kamu gelisah, bayangan itu bergelombang. Dan kamu tidak bisa melihat siapa dirimu sebenarnya. Begitu pula dunia ini. Ia adalah cermin energi dari isi pikiran dan perasaanmu, dan napasmu adalah kuas yang menggoreskan warna di atas cermin itu. Kawan, setiap doa, setiap niat, setiap bisikan kecil di hatimu memiliki frekuensi, dan frekuensi itulah yang memanggil kenyataan yang sepadan dengannya. Hidup tidak selalu memberi apa yang kamu mau, tapi ia selalu memantulkan apa yang kamu pancarkan. Ketika kamu berdoa dengan hati yang cemas, kecemasan itu ikut menjadi bagian dari getaran doa. Namun ketika kamu berdoa dengan keyakinan, dengan napas yang tenang dan hati yang pasrah, maka energi semesta pun menyesuaikan gelombangnya, membuka jalan-jalan yang tak terlihat oleh logika. Disinilah keajaiban kuantum spiritual itu terjadi, karena doa bukan hanya kata yang keluar dari bibir. Doa adalah gelombang kesadaran yang merambat ke seluruh dimensi energi. Ada sebuah analogi sederhana. Bayangkan kamu adalah pemancar radio, dan semesta ini adalah jaringan frekuensi yang luas. Kalau kamu memutar tombol ke frekuensi takut, yang kamu dengar hanyalah kabar buruk, kekhawatiran, dan kegelisahan. Tapi jika kamu memutar ke frekuensi syukur, maka yang datang kepadamu adalah kemudahan, inspirasi, dan kedamaian. Dan apa tombol pemutarnya? Pikiran dan napasmu. Setiap kali kamu menarik napas dalam dan sadar, kamu sedang menenangkan gelombang di otakmu, menurunkan frekuensi kecemasan, dan membuka kanal baru di mana inspirasi dapat masuk. Di saat itu, bukan kamu yang mencari solusi, tapi solusi yang mencari kamu. Ilmuwan kuantum menyebutnya resonansi. Spiritualis menyebutnya takdir yang dipanggil. Namun keduanya berbicara tentang hal yang sama, energi menarik energi yang sepadan. Dan doa adalah energi paling halus. Ia tidak sekadar meminta, tapi membangun jalur realitas baru. Ketika kamu berdoa, jangan minta pintu dibuka, tapi jadilah cahaya yang membuat pintu itu terbuka sendiri. Jadi kawan terbaikku, ketika kamu bangun pagi dan menatap langit, ucapkan dalam hati, terima kasih, aku masih punya kesempatan untuk menciptakan keajaiban hari ini. Kata sederhana itu bukan hanya kalimat positif. Ia adalah frekuensi baru yang mulai menulis ulang nasibmu hari itu. Karena semesta ini tidak buta, ia hanya menunggu sinyal yang jernih dari hatimu. Dan ingatlah, pikiranmu bukan hanya alat untuk berpikir, ia adalah pintu menuju medan energi tanpa batas. Jika kamu menggunakannya dengan kesadaran, setiap niatmu bisa menjadi kenyataan. Jangan hanya berdoa dengan kata, berdoalah dengan energi, karena pikiran dan hati yang selaras adalah bahasa yang paling dimengerti oleh semesta. Pernahkah kamu berpikir,
bahwa setiap kali kamu menarik napas, itu sebenarnya adalah ya yang kamu ucapkan kepada kehidupan, dan setiap kali kamu menghembuskan napas, itu adalah amin dari semesta untukmu. Kita sering memohon pada Tuhan lewat kata-kata, tapi lupa bahwa bahkan tanpa sepatah kata pun, kita sudah berkomunikasi dengannya melalui napas. Napas adalah doa tertua yang pernah ada, doa yang sudah kamu panjatkan sejak pertama kali lahir ke dunia, saat kamu menangis, menghirup udara pertama, dan tanpa sadar berkata kepada semesta, "Aku siap hidup." Napas adalah bahasa sunyi antara jiwa dan pencipta. Kamu tidak perlu mengatur katanya, tidak perlu menyesuaikan nadanya, karena ia selalu tahu caranya sampai ke Tuhan. Ketika kamu menarik napas dalam-dalam, sebenarnya kamu sedang menerima energi dari alam semesta. Dan saat kamu menghembuskannya, kamu sedang mengembalikan sebagian dari energimu, sebagai tanda syukur, sebagai bentuk penyerahan. Inilah sebabnya mengapa orang-orang bijak dari segala tradisi selalu memulai doa, zikir, dan meditasi dengan mengatur napas, karena mereka tahu Tuhan bersemayam di antara tarikan dan hembusan itu. Doa yang paling kuat bukan yang paling panjang, tapi yang paling sadar dihembuskan. Kawan, cobalah lakukan sekarang. Tarik napas perlahan, tahan sejenak, dan hembuskan dengan lembut. Di dalam tarikan itu, rasakan kamu sedang menerima kasih dari Tuhan, dan di dalam hembusan itu, rasakan kamu sedang menyerahkan semua yang tak mampu kamu kendalikan. Lakukan dengan hati yang pasrah, maka kamu akan merasakan sesuatu yang halus, kelegaan, keikhlasan, sebuah ruang hening di dalam dirimu yang tidak lagi meminta apa-apa, karena ia tahu semua sudah cukup. Dalam ilmu energi, setiap napas membawa partikel kehidupan, dan dalam setiap hembusan, tubuh melepaskan bukan hanya karbon, tapi juga beban batin. Maka ketika kamu gelisah, napasmu berat. Ketika kamu marah, napasmu pendek. Dan ketika kamu damai, napasmu panjang lembut seperti melodi yang menenangkan. Itulah doa tanpa suara, doa yang tidak terlihat tapi mengubah segalanya. Ketika kamu bernafas dengan kesadaran, kamu sebenarnya sedang berdoa dengan seluruh tubuhmu. Dan alam pun merespons, angin menjadi lebih lembut, pikiran menjadi jernih, dan hal-hal yang dulu terasa jauh, tiba-tiba datang mendekat tanpa kamu tahu bagaimana caranya. Bayangkan napasmu seperti ombak kecil di lautan kesadaran. Ketika kamu menenangkan napasmu, ombak itu mereda, dan kamu mulai melihat pantulan langit Tuhan di permukaan air jiwamu. Tidak perlu berteriak untuk didengar oleh semesta. Cukup tenang, karena dalam keheningan, doa justru lebih keras terdengar. Dan di sanalah kamu akan mengerti bahwa setiap hembusan bukan hanya tanda kehidupan, tetapi izin dari Tuhan untuk memulai segalanya dari awal lagi. Setiap tarikan napas adalah kesempatan baru. Setiap hembusan adalah pelepasan dari masa lalu. Selama kamu masih bernapas, berarti Tuhan masih memberi kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Bernafaslah dengan kesadaran, karena dalam setiap tarikanmu ada kasih Tuhan yang masuk. Dan dalam setiap hembusanmu, ada rasa syukur yang kembali. Kawan terbaikku, cobalah sesekali keluar saat subuh, ketika embun masih menempel di daun, dan dunia belum benar-benar terbangun. Tarik napas pelan-pelan, rasakan udara yang segar itu memasuki dadamu. Kamu akan tahu, semesta ini hidup, bernafas bersamamu. Segala sesuatu di alam ini memiliki ritmenya sendiri. Matahari terbit dan terbenam dengan teratur, laut pasang dan surut dengan sabar. Bahkan burung pun tahu kapan harus terbang dan kapan harus diam. Namun hanya manusia yang sering lupa mengikuti irama itu, karena sibuk mengejar sesuatu di luar diri. Dan disitulah ketidakseimbangan dimulai. Kita bekerja melawan waktu, bukan seirama dengannya. Kita menantang alam, bukan berjalan bersamanya. Padahal energi kehidupan tidak pernah bisa dipaksa, ia hanya bisa disejajarkan. Hidup bukan tentang melawan arus, tapi tentang belajar menari di atas gelombangnya. Bayangkan hidup ini seperti sungai besar.
Kalau kamu berenang melawan arah, kamu akan kelelahan. Tapi kalau kamu menyesuaikan arahmu dengan aliran air, kamu akan sampai lebih jauh tanpa banyak tenaga. Begitu juga dengan energi alam. Semakin kamu melawan ritmenya, semakin cepat kamu lelah, stres, dan kehilangan arah. Namun saat kamu belajar menyelaraskan diri, hidup terasa ringan, langkah terasa pasti, dan rezeki datang tanpa kamu kejar. Dalam fisika kuantum ada istilah entanglement. Segala sesuatu saling terhubung, bahkan di jarak yang jauh sekalipun. Artinya, getaran hatimu tidak hanya memengaruhi dirimu, tapi juga lingkungan di sekitarmu. Ketika kamu marah, energi itu menular ke udara di sekitar. Ketika kamu damai, orang lain pun merasa nyaman di dekatmu. Maka setiap emosi yang kamu keluarkan adalah sinyal kepada semesta. Dan semesta selalu menjawab dalam bahasa yang sama. Kalau kamu ingin menerima kesejukan, pancarkan kedamaian. Kalau kamu ingin menerima cahaya, jadilah lilin yang menyala. Cara paling mudah untuk menyelaraskan diri dengan alam adalah melambat. Berjalanlah lebih pelan, dengarkan suara angin, rasakan tanah di bawah kakimu, dan sadari betapa Tuhan tidak pernah terburu-buru menciptakan keindahan. Pohon tumbuh sedikit demi sedikit, air mengalir tanpa suara keras, namun semuanya mencapai tujuannya dengan pasti. Begitulah semesta bekerja, lembut tapi pasti, dan begitulah seharusnya kita hidup. Ada satu latihan sederhana tapi sangat kuat. Ketika kamu merasa hidupmu mulai berat, berdiri di luar ruangan, pandangi langit, dan tarik napas sambil berkata dalam hati, "Aku adalah bagian dari aliran besar kehidupan ini." Hembuskan napas sambil berkata, "Aku tidak perlu melawan apapun." Ulangi beberapa kali, perhatikan bagaimana jantungmu mulai pelan, bahumu terasa ringan, dan pikiranmu mulai tenang. Itulah saat kamu selaras kembali dengan frekuensi alam semesta. Ketika manusia menyatu dengan ritme alam, hidup menjadi seperti musik yang harmonis. Tidak semua nadanya keras, tidak semua lembut, tapi semuanya pas pada waktunya. Kamu tidak perlu memaksa pintu terbuka, karena pintu yang selaras dengan waktumu akan terbuka sendiri. Kamu tidak perlu mengejar keberkahan, karena keberkahan berjalan di frekuensi yang sama dengan hati yang tenang. Semesta tidak pernah menolak manusia, hanya saja kadang manusia menutup telinganya dari irama semesta. Ketika kamu berhenti melawan kehidupan dan mulai menyelaraskan diri dengannya, kamu akan menyadari ternyata kedamaian bukan sesuatu yang harus dicari, tapi sesuatu yang muncul saat kamu berhenti berlari. Kawan terbaikku, di bab ini kita belajar bahwa hidup menjadi ringan bukan karena segalanya mudah, tapi karena kita menyesuaikan ritme diri dengan irama alam dan kehendak Tuhan. Setelah semua perjalanan panjang ini, tentang napas, energi, dan kesadaran, kita akhirnya menyadari sesuatu yang sederhana namun mendalam, bahwa segala energi, betapapun kuatnya, pada akhirnya akan kembali kepada hening. Hening bukan sekadar diam, ia bukan kekosongan tanpa suara. Hening adalah ruang di mana segala sesuatu menjadi utuh kembali. Di dalam hening, kamu tidak lagi berusaha mengubah apapun. Kamu tidak mencari jawaban, tidak memaksa makna, hanya duduk dan menyadari bahwa semua sudah sebagaimana mestinya. Hening adalah tempat Tuhan berbisik. Setiap kali kamu bernafas dalam kesadaran penuh dan berhenti sejenak di sela tarikan dan hembusan, di sanalah kamu mendengar suara itu, suara yang tidak datang dari luar, tapi dari dalam dirimu, yang berkata pelan, "Aku bersamamu." Kawan terbaikku, dunia saat ini terlalu bising. Bising oleh pikiran, ambisi, dan ketakutan. Kita terbiasa sibuk, sampai lupa mendengar suara yang paling lembut, suara jiwa. Padahal di dalam dirimu ada lautan hening yang luas. Kamu tidak perlu mencarinya di gunung, tidak perlu pergi ke tempat suci, cukup duduk, tarik napas perlahan, dan biarkan dunia di sekelilingmu mereda. Dalam beberapa detik itu, kamu tidak lagi menjadi seseorang yang harus membuktikan apa-apa. Kamu bukan masa lalu, bukan masa depan. Kamu hanya ada, dan adamu itu sudah cukup. Ilmu fisika kuantum mengatakan, energi tidak bisa dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Namun, dalam keheningan spiritual, energi itu kembali ke sumbernya.
seperti ombak yang akhirnya menyatu lagi dengan laut, seperti cahaya yang kembali pada matahari. Begitu juga kita, setiap perjuangan, setiap rasa sakit, setiap tawa dan air mata, pada akhirnya membawa kita kembali ke satu titik, kembali kepadanya. Keheningan bukan berarti berhenti, tapi kembalinya segala sesuatu ke keseimbangan. Ketika kamu berada di titik itu, kamu tidak lagi merasa harus mengendalikan segalanya. Kamu mulai percaya bahwa hidup ini berjalan dengan ritmenya sendiri, dan tugasmu hanyalah menyesuaikan diri. Disinilah paradoks keindahan itu terjadi. Semakin kamu diam, semakin hidup segalanya. Semakin kamu menyerah, semakin kuat energimu. Karena hening bukan kekalahan. Hening adalah tanda bahwa kamu sudah memahami bahasa semesta. Cobalah bayangkan, kamu duduk di tepi danau yang tenang. Langit mulai berubah warna di ujung senja, angin berhenti sejenak, dan kamu sadar, tidak ada yang perlu diperbaiki, tidak ada yang perlu dikejar. Karena semua yang kamu butuhkan, sudah bernafas bersamamu sejak awal. Itulah hening sejati, ruang suci tempat segala energi kembali, tempat jiwa beristirahat, dan tempat Tuhan bersemayam dalam kedamaianmu. Hening bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari pemahaman bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berasal dari satu sumber yang sama, cinta dan kesadaran. Kawan terbaikku, inilah penutup dari perjalanan besar kita. Energi, nafas, dan fisika kuantum. Kita telah berjalan dari napas pertama hingga keheningan terakhir, dari ilmu hingga kebijaksanaan, dan dari diri kecil menuju kesadaran yang luas. Jika engkau mendengarkan dengan hati, maka engkau akan tahu, segala yang kamu cari selama ini sudah ada di dalam napasmu sendiri. Terima kasih telah berjalan bersama hingga akhir. Dan seperti biasa, di akhir perjalanan ini izinkan aku berkata, jika kau merasakan kedamaian dari kisah ini, maka sebarkan energi itu. Dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe, agar pesan kebaikan ini terus bernafas, menembus hati mereka yang mungkin sedang kehilangan arah.